Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan pengajar praktik Ibu Sri Purwati, dan fasilitator Bapak Edi Sutanto. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kegiatan kolaborasi kelompok dengan materi analisis studi kasus yang ada di sekolah. Saya Yules Mewardana sebagai moderator pada hari ini, yang diketuai oleh Bapak Holidin. Pemateri pada hari ini Ibu Aprilina, Ibu Herisa, dan Ibu Putri. Serta notulensi pada hari ini adalah Ibu Siti Marhamah. Baiklah Bapak Ibu, presentasi kita akan dibuka oleh Bapak Holidin sebagai ketua. Saya Holidin akan membuka presentasi hari ini. Presentasi kelompok 1 membahas tentang penyelesaian kasus atau masalah di sekolah menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelumnya sebagai guru kita harus mengetahui terlebih dahulu posisi kontrol diri kita. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Berikut kami paparkan hasil diskusi kami pada studi kasus yang pertama. Pemaparan ini akan dipandu oleh Ibu Aprilina. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Aprilina akan membacakan studi kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa, ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan yang diajukan adalah, 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Hasil diskusi kami tentang pertanyaan ini akan dijelaskan oleh Ibu Herisa. Baiklah, saya Herisa akan menjelaskan hasil dari diskusi kami.
Langkah-langkah restitusi sudah dijalankan oleh Ibu Santi yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. 2. Menvalidasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. 3. Menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Vivi dan Natalie dirasa belum sesuai. Hal ini dikarenakan tindakan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Tindakan yang sebaiknya diambil oleh Vivi dan Natalie adalah dengan 1. Menstabilkan identitas Bu Eni dengan cara menemui Bu Eni secara personal dan meminta maaf terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan. 2. Menvalidasi tindakan dengan cara mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Dan 3. Menanyakan keyakinan dengan membuat keyakinan dan kesepakatan. Adapun posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie adalah sebagai teman. Hal ini dapat dilihat dari Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus dan sopan untuk mengerjakan tugas. Dan terdapat kalimat, "Ayolah bantu ibu." Dan jawaban dari pertanyaan yang terakhir adalah jika saya sebagai seorang kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, maka saya akan mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dengan mendukung tindakan yang telah dilakukan oleh Bu Santi. Studi kasus selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Putri. Baiklah, saya Rizka Suciani Putri akan mempresentasikan studi kasus selanjutnya. Studi kasusnya adalah, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Siti Marhamah. Saya Siti Marhamah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan tersebut. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu pembuat orang merasa bersalah. Hal ini terlihat dari kata Ibu Dani, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Tidak kasihan sama ibu? Sebagai seorang guru, sebaiknya Ibu Dani lebih memperhatikan lagi kebutuhan Fajar. Kebutuhan yang diperlukan Fajar yaitu perhatian,
cinta dan kasih sayang. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, yang dikatakan Ibu Dani kepada Fajar adalah, "Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Coba kamu pikirkan apa yang kamu dapatkan dari sikap malas." Jika saya sebagai kepala sekolah, maka saya akan mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar, melakukan tindak lanjut dengan home visit agar ada perbaikan dari Fajar, memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Demikian presentasi dari kami. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan pembelajaran dari presentasi ini. Manusia tidak dapat mengendalikan dunia, akan tetapi manusia dapat mengendalikan dirinya. Jika manusia telah dapat mengendalikan dirinya, maka dunia akan meminta manusia untuk mengendalikannya. Terima kasih.